Halo semuanya, saya akan membahas tentang zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung dari tahun 4, miliar tahun yang lalu sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini lapisan ozon belum muncul. Lalu benua pertama mulai terbentuk. Habis itu pada masa ini kerak bumi mulai stabil dan bumi masih sangat panas dan dalam proses pendinginan. Makhluk hidup pertama mulai muncul ke bumi, yaitu bakteri prokaryotik. Sudah. Lalu yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum terjadi sekitar 541 sampai 250 juta tahun lalu. Ciri-ciri adalah ledakan Kambrium. Ledakan Kambrium adalah kemunculan makhluk kompleks pertama dengan cangkang dan tulang belakang. Contohnya trilobit dan ikan purba. Lalu yang kedua adalah tumbuhan dan hewan mulai kolonisasi daratan. Contohnya itu adalah pakis raksasa dan amfibi awal. Lalu peristiwa penting adalah terbentuknya super Pangea. Kepunahan massal diakhiri era yang menghilangkan 90% spesies yang dibagi 6 periode, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Setelah Paleozoikum, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau dalam bahasa Inggrisnya itu Mesozoic era. Ini terjadi sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Yang dimana ini adalah zaman kemasa dinosaurus seperti T-Rex. Dan juga munculnya mamalia kecil dan juga burung-burung primitif dan juga tanaman berbunga yang seperti kita lihat sekarang. Lalu pangnya terpecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Dan zaman ini diakhiri dengan adanya meteor yang jatuh ke bumi yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Yang dimana zaman ini dibagi 3 periode, yaitu Trias, kedua Jurassic, dan yang terakhir adalah Kapur. Lalu yang keempat yaitu adalah masa Neozoikum atau bahasa Inggrisnya Cenozoic atau dalam bahasa modernnya yaitu Kenozoikum. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu hingga sekarang, yang dimana mamalia dan burung mendominasi setelah punahnya dinosaurus yang diakibatkan meteor jatuh ke bumi. Dan juga evolusi primata dan munculnya manusia, yaitu berupa Homo sapiens yang berada di benua Afrika. Dan juga munculnya zaman es dan periode interglasial hangat. Lalu zaman ini juga dibagi 3 periode seperti zaman Mesozoikum. Yang pertama ada Paleogon, yaitu munculnya mamalia awal dan juga iklim hangat. Yang kedua adalah Neogon, yang dimana savana meluas dan primata berevolusi. Dan kuartan inilah zaman dan peradaban manusia melalui munculnya Homo sapiens. Lalu lanjut ke pembagian prasejarah manusia menurut ilmu arkeologi yang dibuat oleh Cia dan Nesa. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan IPS mengenai tentang pembagian masyarakat menurut ilmu arkeologi. Perkenalkan, nama saya Nesa. Perkenalkan, nama saya Cia. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menonton. Teman-teman penasaran gak sih gimana sih zaman-zaman masa dahulu kayak gimana? Apakah sama dengan kehidupan yang sekarang? Lalu zaman dahulu tuh mereka sudah bisa bicara atau bisa nulis ya? Yuk kita tonton ya. Perlu kita ketahui tentang artinya zaman prasejarah arkeologi. Zaman prasejarah, pra ialah masa untuk mengetahui tentang masa lalunya sejarah itu. Arkeologi ialah menilai barang-barang peninggalan masa lalu. Kan pada zaman prasejarah arkeologi ialah Thamposon. Thamposon ini memasukkan zaman prasejarah menjadi 3 zaman, yaitu petung dan besi. Selanjutnya adalah Erswerd Kuno. Erswerd Kuno ini
penjelasan berikut tentang kedua zaman tersebut akan dijelaskan oleh Lucia. Zaman batu adalah suatu masa pada zaman prasejarah Yunani. Zaman ini saat manusia masih menciptakan alat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu Paleolitikum. Paleolitikum merupakan periode tertua dalam zaman batu. Manusia pada masa ini menggunakan alat-alat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Mereka hidup secara nomaden dengan berburu dan meramu sebagai cara utama memenuhi kebutuhan. Kedua yaitu masa Mesolitikum. Pada masa ini, alat-alat batu mulai dibuat lebih halus dan beragam. Manusia mulai menetap sementara di gua-gua dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Yang ketiga yaitu Neolitikum. Neolitikum ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang sudah diasah hingga tajam. Manusia mulai bercocok tanam dan bertanam, yang menandai awal dari kehidupan menetap dan perkembangan pertanian. Yang keempat yaitu Megalitikum. Megalitikum dikenal dengan pembangunan struktur batu yang besar, seperti Menhir, dolmen, dan sarkofagus. Hal ini mencerminkan adanya sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan praktik ritual keagamaan. Zaman logam. Zaman logam menandai perkembangan teknologi dan pembuatan alat dari logam. Dan zaman inilah manusia purba sudah mengenali teknik pertukaran dan peralatan-peralatan untuk mereka gunakan dan mengembangkan bertahan hidup di zaman tersebut. Nah, zaman logam ini dibagi menjadi 3 periode: tembaga, termit, dan besi. Tembaga merupakan awal masa manusia mengenal logam. Di daerah Indonesia diperkirakan bahwa tidak ada sama sekali peninggalan sejarah dari zaman tembaga ke Indonesia. Zaman pertama yang diterapkan dalam bangsa Indonesia adalah perunggu. Pada zaman itulah manusia sudah mulai membuat peralatan dari perunggu. Dengan peninggalan seperti Candrasa ditemukan di Bandung, kapak corong ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, dan Nekara. Masih banyak lagi. Meskipun pada zaman tembaga tidak banyak ditemukan di Indonesia, zaman perunggu dan besi memiliki peninggalan yang signifikan. Bukan hanya barang-barang itu saja ditemukan di perunggu itu, tetapi juga ditemukan perhiasan-perhiasan juga loh. Ada kalung, ada cincin, mekanik-mekanik, serta anting. Disitulah peninggalan perunggu dan yang ditemukannya itu menunjukkan bahwa kemajuan dalam teknik pembuatan alat dan penghiasan sudah berkembang. Zaman besi. Zaman besi ini ditandai dengan kemampuan manusia untuk membuat alat dari besi sesuai dengan namanya zaman besi. Agar peralatan-peralatan tersebut pada zaman itu untuk menjadi lebih kuat, bertahan, dan tetap berkembang. Nah, untuk cara pembuatan dari besi ialah alat dilakukan dengan cara meleburkan biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan. Contoh peninggalan yang masuk dalam Indonesia pada zaman tersebut, contohnya ada mata kapal, mata sabit, dan alat pertanian lainnya. Jadi pada zaman itu merupakan yang masuk dalam Indonesia adalah alat-alat pertanian. Dengan begini, artefak yang ditemukan dari berbagai zaman prasejarah Indonesia memberikan kita wawasan tentang kehidupan manusia purba dan zaman-zaman tersebut. Setiap peninggalan sejarah menjadikan kita kunci untuk memahami perkembangan budaya dan teknologi manusia mulai dari nol hingga sekarang. Dengan ini, kita dapat mempelajari zaman prasejarah, dapat menghargai perjalanan panjang peradaban manusia hingga saat ini.